Shalom saudara dan saudari seiman. Nama saya Evelyn Matigal dan ketika ini saya menetap di daerah Tawau mengikuti suami bertugas di sini. Terima kasih karena telah memberi peluang kepada saya untuk kesaksian pada kali ini. Saya mau kongsikan perjalanan iman saya sebagai pengikut Yesus. Saudara dan saudari, semuanya bermula selepas mengalami pengalaman kesembuhan anak sulung dari sakitnya pada tahun 2019 bulan Juli. Sakitnya hanya biasa-biasa saja, yaitu gastrik dan cacar. Tetapi menjadi sakit yang luar biasa bila penyakit ini hampir-hampir membuatkan kami kehilangan dia. Bermula dia demam dan muntah-muntah, lepas itu dia tidak mampu berjalan. Dia tidak mampu bercakap normal. Dan dia telah koma di hospital Tawau. Dia telah menjalani CT scan sebanyak 2 kali. Dan akhirnya dokter telah memanggil kami suami istri. Dan dokter katakan kepada kami, supaya kami bersiap sedia untuk sebarang kemungkinan. Karena keadaan kami pada saat itu sangat-sangat kritikal. Hasil pemeriksaan, buah pinggang dia sudah rosak dan begitu juga dengan paru-paru. Dan dikhawatiri juga otak dia juga sudah dijangkiti kuman. Pada waktu itu, anak saya yang tidak sadarkan diri itu tangannya sudah bengkak dan habis lebam. Tangan dia karena kesan daripada banyak jarum yang dicucuk di tangan anak saya. Ada juga cadangan dari ahli keluarga untuk bawa dia berobat tradisional, berjumpa bomoh, begitu. Tapi keadaan kami tidak mengizinkan kami untuk berbuat demikian pada waktu itu. Saya sentiasa berdoa rosary dan berdoa pribadi. Pada waktu itu saya tidak pandai berdoa yang lain. Hanya doa itu yang saya tahu. Saya bawa anak-anak di rumah untuk berdoa rosary. Saya tidak dapat tidur. Saya tidak ada selera makan karena teringat anak yang berada di ICU. Kami tidak dibenarkan untuk menjaga dia. Dan kami juga tidak dibenarkan untuk masuk melawat di bilik anak saya di ICU karena penyakit dia dikategorikan penyakit berbahaya. Kuasa Tuhan, tiada siapa yang dapat menyangka. Pada hari ketiga, kami telah mendapat panggilan dari hospital menyatakan anak kami sudah sedar. Dan dia sendiri sudah mencabut oksigen dan hos yang berada di dalam mulutnya ketika itu. Dan rupa-rupanya saudara dan saudari, ketika dia koma itu, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dia telah dibawa melihat neraka dan surga. Malah dia sempat dipelawamakan oleh Yesus sendiri. Yesus telah memberikan dia sesuatu berbentuk bulat, bercahaya warna biru. Dan ketika Yesus mengangkat cahaya biru itu separas matanya, dan ini telah diceritakan sendiri oleh anak saya ketika dia sudah sadar ya. Yesus mengatakan bahwa kuasa ini kecil sahaja, tetapi besarkan kuasa ini di bumi. Tolong orang susah dan halau kuasa kegelapan. Begitulah pesanan Yesus kepada anak saya sebelum dia kembali ke dunia nyata. Dan ketika Yesus mengangkat itu, terus sahaja cahaya itu masuk ke dalam hati anak saya. Saudara dan saudari, melalui kesembuhan anak saya ini, kehidupan rohani saya berubah. Selepas itu, kami sekeluarga melibatkan diri dengan perkumpulan karismatik di Gereja Holy Trinity Tawau. Bermula dari saat itu, kami sekeluarga mengikuti seminar hidup baru dalam roh. Dan pertama kali itu jugalah, ketika pencurahan roh, saya telah mendengar suara Tuhan. Dia kata, "Hai Evelyn, saya gembira engkau datang." Dan saya melihat merpati putih
turun di altar dalam keadaan saya tutup mata. Masa itu saya telah diberi karunia berbahasa roh. Dan bermula hari itu, kehidupan rohani saya diubah. Saya telah melakukan doa pertobatan. Pertobatan yang sungguh-sungguh. Dengan menyesali setiap perlakuan, pelanggaran, dengan hukum-hukum Tuhan. Segala perbuatan yang menyakitkan hati Tuhan terpampang di dalam memori saya. Saudara dan saudari, saya berdoa minta pengampunan dari Tuhan. Bukan sekali dua, tetapi berhari-hari. Setiap malam saya berdoa di dalam bilik. Saya menangis dan menangis. Air mata penyesalan seolah-olah tidak berhenti mengalir. Dari saya duduk di kerusi, duduk di lantai, dan saya tiarap. Begitulah cara saya berdoa ketika itu. Saya menyesali setiap pelanggaran saya dengan Tuhan. Karena saya merasakan Tuhan itu sangat baik. Karena telah mengembalikan anak saya. Saudara dan saudari, saya katakan sambil menangis, Tuhan, kenapa Engkau tidak memberitahu ini pada saya dahulu? Kalau saya tahu, saya tidak akan melakukan dosa. Saya benci dengan dosa Tuhan. Saya benci dengan segala perbuatan saya. Saudara dan saudari, tahukah apa yang Tuhan jawab pada saya? Tuhan katakan, anakku, aku tahu engkau berdosa. Tetapi kini engkau telah kembali dan bertobat. Bertobatlah sungguh-sungguh dari perbuatanmu yang lalu. Sebesar apapun dosamu, aku akan menghapuskannya. Karena hanya engkau datang kepadaku, engkau akan beroleh penyelamatan. Itu jawab Tuhan. Dan ketika Tuhan berbicara itu dengan saya merasakan suara Tuhan itu sangat jelas dan lembut. Terasa sangat dekat dengan telinga saya. Dan sebelum-sebelum ini, saya tidak pernah pun mendengar suara yang sebegitu. Maka saya bertanya, Tuhan, di manakah engkau? Saya mendengar suaramu sangat dekat denganku. Saya katakan itu kepada Tuhan. Jawab Tuhan, iya, aku dekat denganmu. Aku berada di hatimu. Aku tinggal di dalam hatimu. Makanya aku katakan kepadamu, jagalah hatimu, karena dalam hati terletak segalanya. Karena yang aku lihat adalah hatimu, karena disitulah kasih itu ada. Karena aku adalah kasih. Nah, saudara dan saudari, bagi saya secara pribadi, pertobatan yang sungguh-sungguh itulah yang telah mengubah banyak hal di dalam diri saya. Melalui pertobatan yang sungguh-sungguh itulah Tuhan berkarya subur di dalam hidup saya. Roh Kudus membentuk, mendidik, dan mendewasakan iman saya dengan cara berdoa, cara mengendalikan emosi, cara menangani sesuatu masalah yang datang dalam hidup. Namun bukan berarti hidup saya ketika ini tiada tantangan dan dugaan, tetap ada. Tetapi ketika kita menyerahkan seluruhnya hidup kita di tangan Tuhan, masalah yang besar jadi kecil. Sebab Tuhan jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Dan ketika hubungan kita dengan Tuhan itu baik, Tuhan pasti memberikan kita segala rahmat dan berkat-berkat yang berlimpah. Yakin saudara dan saudari, karena saya sendiri sudah mengalaminya. Puji Tuhan, dan jamahan Roh Kudus itu sungguh luar biasa. Kita sendiri akan terpesona dan jatuh cinta dengan Yesus. Sebab apa? Sebab Dia sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh Bapa, dan sungguh-sungguh Roh Kudus yang memenuhi segenap ruang hidup kita. Kita tidak perlu apa-apa lagi.
kita hidup karena kemurahan Tuhan. Apa yang Yesus mau kita lakukan, ikutlah apa yang Dia lakukan sewaktu Dia di dunia. Kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri, dan bantulah orang yang memerlukan. Dan saudara dan saudari, sejak waktu itu, bermula saat itu ya saudara dan saudari, ketika berdoa saya kerap kali mendengar suara Tuhan ketika saya bersaat teduh. Setiap persoalan saya, bila saya bawa itu dan berbicara kepada Tuhan, Tuhan pasti tunjukkan kepada saya jalannya. Saya sangat merasakan kasih-Nya Tuhan itu. Dan saya sangat bersyukur Tuhan hadir di dalam hidup saya dan keluarga. Dan itu sajalah kesaksian saya pada kali ini. Syukur puji Tuhan. Amin.